Ini saya mau bicara, kira-kira kamu tahu nggak tentang mut'ah itu kayak gimana sih? Kawin mut'ah atau mut'ah lah ya. Kita bilangnya biasanya mut'ah aja lah ya. Nikah mut'ah itu kamu Ah, tahu nggak? kalau yang ku dengar-dengar ya dari gosip-gosipnya yang di Puncak Hmm. Bogor itu kan banyak yang kawin mutah. Hmm. Ini menurut yang ku dengar ya. Enggak, Katanya begini. kita jangan bawa-bawa yang itu. Kita bawanya Oh, yang secara ini aja, secara teologi mereka aja. aduh, maaf aku terlalu jujur kayaknya ya. Pernah gak kamu nih bilang, oh muta itu ada loh ayatnya, lalu disangkal oleh polemik-polemik tersebut. Pernah gak dengar seperti itu? Misalkan kamu bilang, Sering oh ini ayatnya, banget, oh bukannya. Oh sering. sering ya. Bahkan Nah sekarang kita buktiin nih. katanya begini juga. Nggak Mm-mm. ada mutah katanya gitu. Katanya Oke, gitu. katanya kan gak ada muta. Sekarang Hmm. kita buktiinnya gimana? Menurut literatur mereka, bukan literatur kita. Ya, salah kalau menurut Wah, dugaan atau prasangka kita. Oke. Sekarang kita buka ayatnya dulu nih. Kira-kira ayatnya yang mana? Kamu tahu gak? Anisa ayat 24. Kita buka. Anissa ya 24 ya. Surah 4 Ada yang ayat 24. punya Al-Quran nggak? Saya Ya, nggak punya. Pahin, Ini yang Pahin, ada Bang bisa gak Pahin? Pahin atau Kaisar? Bang Atau Ade? Adelia nih, Bang Oh, lagi Adelia live share ini. screen. Nah, iya. Oke. Kalau gitu Pahin aja, Pahin. Yang bagian share screen siapa nih? Ya, ya udah, nggak apa-apa, buka aja dulu. Buka itu dulu. Apa? Quran Kemenak, surah 4 ayat 24. Atau Quranu.com juga nggak apa-apa, Quranu.com aja deh, Pahin. Wah, udah Quranu.com. dibuka ini. Oke, Surah baik. 4 Dari ya Anissa ayat 24. 24 ya. Hmm. Dikatakan begini, Hmm. tertulis ya, teman-teman. Hmm. Dan Hmm. dalam kurung diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya perempuan dalam kurung tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain dalam kurung perempuan-perempuan yang demikian itu juga kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban, tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ketetapan, sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Oke. Kalau baca sekilas kan kita nggak ngerti nih, benar nggak? Iya, betul sekali. Ini yang mana sih yang mutah? Dalilnya yang di frasa kalimat mana nih yang mutah? Nah, sekarang coba tolong Pahin bukain Quranu.com, tafsir Ibnu Katsir, nanti kita masuk ke Al-Qurtubi. Atau Al-Qurtubi dulu, Pahin, nggak apa-apa deh. Al-Qurtubi dulu. Ntar kita buka 3 tafsir ya. Kita buka 3 tafsir. Jadi kita halaman yang berapa nih? Sebentar. Halaman yang ke 318/1018. 318. 318 ya. Di situ kan ada 2 ya. Ada halaman buku sama halaman yang scroll. Lihatnya di halaman Itu scroll yang namanya sebelah kanan, Pahin. yang sebelah kanan ini kan 318. 318. Ini statnya, tafsir ini statnya itu dari 218. Tapi kita skip dulu ya. Kita langsung ke 318. Ini statnya itu dia dari 286. Tapi kita ambil poin pentingnya dulu. Nanti kita lihat yang lebih lengkapnya nanti ini di tafsir Ibnu Katsir sama Tanwil Mikbas Ibnu Abbas. Ya. Ini bukan. 14 tidak. Ya. Joanna bisa tolong bacain atau saya yang bacain? Baik. Ya. Gini, Langsung aja yang ke-14 ya. Ya, baik. Langsung aja kita lihat maksudnya. Oke. Maksudnya dari tambahan mahar ataupun kekurangannya karena hal itu diperkenankan jika diridhoi setelah ditunaikan kewajiban itu, yaitu kerelaan perempuan itu tidak menerima maharnya atau kerelaan suami terhadap mahar jika ia menceraikannya sebelum menggaulinya. Sebagian ulama mengatakan bahwa ya
Ya, terusin. Nggak apa-apa. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan mut'ah. Ini merupakan isyarat keriduan kedua belah pihak dalam memperpanjang waktu nikah mut'ah pada masa awal-awal Islam. Wow. Contohnya, seorang lelaki menikahi wanita hanya dalam waktu sebulan dengan mahar 1 dinar. Dan jika telah lewat 1 bulan, bisa saja lelaki itu berkata, tambahkan aku waktu, maka aku akan menambahkanmu mahar. Maka ini menjelaskan bahwa hal itu boleh dilakukan selama keduanya ridho. Wow. Oke, di situ dikatakan apa? Mengenai mut'ah. Hmm. Poin yang kamu dapat dari tafsiran ini apa nih? Boleh nikahnya kontrak ya? Apa kayak kalau misalkan laki-lakinya butuh ya tinggal nambahin mahar. Ketika nggak Enggak, butuh lagi, bukan nambahin mahar. Jadi gini ya. Sebagian ulama, kita harus kasih tahu ke mereka, sebagian ulama. Jadi memang ada ulama yang tidak setuju ayat ini adalah dalil untuk nikah muta. Nanti kita angkat dua-duanya, yang setuju dan yang tidak setuju, mana yang benar, gitu ya. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan mut'ah. Jadi mut'ah itu dia tidak melihat maharnya itu seberapa tinggi, enggak. Nanti kita akan buka hadisnya yang hanya menggunakan mahar itu hanya dengan satu helai potong baju. wow. Tapi di sini adalah muta itu adalah hasil perjanjian, mutual agreement dulu, perjanjian dulu nih antara si pihak cewek dan pihak cowok dengan waktu yang ditentukan. Maka itu frasa yang digunakan itu adalah jika ditentukan. Coba tolong yang Quranu.com deh. Jadi kita tahu kalimat mana yang dipakai dalil untuk muta itu. Terus? Quranu.com, klik yang ID. ID itu kan Indonesia, klik Bentar. ID, terus klik 424. Oke, bentar. Itu dari Al-Qurtubi ya. Al-Qurtubi menyatakan bahwa surah An-Nisa ayat 24 itu dipakai oleh sebagian ulama sebagai dalil muta. Itu Al-Qurtubi. Oke, sekarang kita baca yang tafsir Ibnu Katsirnya. Quranu.com kan ini kan. Oke. Terus klik ID. Di atas kan ada ID tuh. ID, ya ini. Klik. Lalu atau di samping ada ID. IN-nya ganti ID, ya. Terus 4, surah 4, ya, Al-Fatihahnya diganti 4 An-Nisa. Nah, itu diganti 24. 24, oke. Bentar ya. Kasih lihat ayatnya dulu sebentar Pak ini. Sebentar. Iya. Kasih lihat ayatnya. Ayat yang bahasa Indonesianya aja. Yang bahasa Indonesia. Kebawain terus, kebawain terus aja, nggak apa-apa. Terjemahannya aja nggak apa-apa. Terjemahannya nggak apa-apa. Jadi kita dapat poinnya frasa kalimat mana yang digunakan sebagai dalil muta. Ya. Ini ya. Artinya ya, yang artinya ya, apa yang tafsir aja. Nggak usah, yang itu aja udah cukup nih ya. Frasa kalimatnya adalah sebentar. Gua landscape dulu. Ya. Nah, yang digunakan sebagai kawin muta ialah maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka ini maksudnya perempuan-perempuan itu ya, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban, tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya. Maksudnya apa nih telah saling merelakannya? Jadi kalau perjanjiannya itu 3 hari, udah stop 3 hari. Nanti dibikin ulang perjanjiannya. Mau nambah atau mau pisah pada saat itu. Frasa kalimat ini yang digunakan sebagai dalil mut'ah. Ya. Nah, sekarang Pahin tolong lihat ke bawahin itu ada tafsir Ibnu Katsir. Ya. Joanna tolong bacain tafsir Ibnu Katsir yang bawah lagi, yang paling bawah.
Ini kan ada tafsir Ibnu Katsir yang Ibnu paling Katsir nih, bawah. yang nomor 3 nih. Hmm. Nah, Terus itu ini ya, mau Ibnu dibaca. Katsir ya, ke bawain lagi. Ke Ya. bawain. Yang bawah, Kak. Ke bawain aja, ke Iya, bawain lagi. Scroll ke lagi bawah. ke bawah. Scroll ke bawah. Ini Scroll lagi, firman nggak apa-apa. Allah. Scroll. Oke. Hmm. Panjang amat. Scroll. Ya. Up. Hop. Atasin, atasin. Ya. Atasin. Pelan-pelan, atasin. Belum. Up, up. Masih ke atas lagi. Nih, ya. Orang yang menginterpretasikan ayat ini bermakna apa? Nikah mut'ah. Coba, Joanna tolong bacain. Baik. Orang yang menginterpretasikan ayat ini bermakna Dari nikah ayatnya mut'ah dulu, dari sampai ayatnya dulu, Joanna. Sorry, dari ayatnya dulu. Firman Allah SWT. Firman Allah mengatakan, dan tiadakah mengapa bagi kalian terhadap sesuatu yang kalian telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Orang yang menginterpretasikan ayat ini bermakna nikah mut'ah sampai batas waktu yang ditentukan mengatakan, tidak ada dosa bagi kalian apabila waktunya telah habis untuk saling merelakan atau bernegosiasi untuk penambahan masa nikah mut'ah dan penambahan imbalannya. Tadi Jadi mengatakan, ya. Kita udah pegang dua tafsir ya, Al-Qurtubi sama Ibnu Katsir, benar nggak? Itu menyatakan bahwa Anisa ayat 24 digunakan oleh sebagian ulama sebagai dalil mut'ah. Jadi kalau mereka misalkan, oh enggak itu bukan ayatnya, ya terserah. Silakan mereka sumpah serapah. Sumpah serapah kepada siapa? Kepada Al-Qurtubi yang menukil, Ibnu Katsir yang menukil. Lalu kita lihat Tanwir Mikbas Ibnu Abbas. Apa tuh? Ya, Pain. Saya udah kasih ya itunya. Itu ada di Linknya. kolom chat. Kak. Jadi kita link. pakai. Kalau di pengadilan 2 alat bukti cukup. Tapi kita ini bukan 2 alat bukti lagi, 3 alat bukti dari 3 tafsir yang berbeda. Ya. Ini pakai bahasa Inggris nih. Di translate aja. Kan bisa kan di translate. Oh ya, jelaskan saja gimana nih. Kayak itu aja. Harusnya ada menu ya. Anisa ayat berapa itu, Bang? 24. Ayat 24. Ayat 24. Coba untuk ininya. Al-Qur'annya, lihat untuk ininya sama enggak sama punya aku ini? Enggak, Anisa 24. Nanti kita buka ya. Ini udah dibuka kok. Oke, lanjut. Ketemu bahasa Indonesianya nih. Caranya gimana nih? Aduh. Seharusnya sih ada titik 3 kan, ada titik 3 kan di situ kan, di paling atas di dekat browsernya kan ada titik 3. Ada ini titik 3, cuman bukan ini titik 3 ini yang titik 3 di Google-nya itu, yang di dekat address-nya itu, web address-nya kan ada tuh. Oh enggak, Google bukan pakai Google nih, pakai Safari. Mungkin teman-teman lain bisa bantu mungkin untuk kalau nggak gini deh ini. Ya. Iya. Yang paling penting aja nih, silakan, yang paling penting ya. Gua tunggu. Udah dan ini. Iya. Itu si Kesar itu bahasa Indonesianya. Ya, lanjut teman-teman. Joanna tolong baca yang bawahnya aja yang tentang mut'ah aja. Oke. Kan ada tuh. Tidak ada salahnya bagimu. Dan tidak, iya. Tidak ada salahnya bagimu. Baik, teman-teman. Saya baca dalam kurung. Dan tidak ada dosa bagimu, tidak ada salahnya bagimu dalam kurung dalam apa yang kamu lakukan dengan kesepakatan bersama, dalam menambah atau mengurangi jumlah mahar dan kesepakatan bersama,
dalam kurung setelah kewajiban telah dilakukan, setelah kewajiban pertama yang Anda telah bercita-cita. Sesungguhnya, Allah mengetahui sehubungan dengan menghalalkan bagimu pernikahan untuk jangka waktu yang disepakati dan terbatas. Bijaksana dalam kemudian membuat praktik ini menjadi haram. Jangka Juga waktu yang apa? dikatakan haram Enggak, jangka waktu yang apa? Disepakati. yang disepakati Disepakati dan Terbatas. terbatas. Itulah muta. terbatas. Muta itu ada perjanjian sampai berapa lama. Jadi kalau Sesuai 3 hari, dengan 3 hari, mungkin. seminggu. Tetapi hadis menyatakan batas maksimal itu 3 hari. Nanti kita lihat. Wow. Oke, sekarang kita balik lagi Pahin. Atau lu aja deh Kaisar ya. Benar nggak tuh? Lu bisa tolong bukain ya. tuh? Purano.com lagi Kaisar. Ya. Itu kira-kira Pak Duran benar nggak tuh bawanya? Nggak mungkin lah 3 hari pernikahan. Itu mungkin Nanti salah kita lihat. kali. Oke. 424. Kita baca yang Ibnu Katsir lagi. Kejadiannya di mana nih ayat ini turun? Nanti kita akan lihat ulama yang mendukung ayat ini sebagai dalil dan ulama yang tidak mendukung ayat ini sebagai dalil. Bukan reaksi, istilahnya masukkan di dalam logika kita. Bukan logika kita sih, masukkan nih di dalam asbabun nuzulnya ayat ini. Ya. Ibnu Katsir. Yang mana nih? Yang Udah atas nih. yang atas. Yang Story-nya paling dari atas mana nih pertama. awalnya? Paling atas. Ibnu Katsir. Oke. Ini udah. Ya. Diharamkan Ini atas kalian mengawini wanita yang telah terpelihara bla 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 bla. Iman Ahmad telah menceritakan kepada kami, kami pernah ingat ya. Mohon disimak baik-baik. Kami pernah memperoleh tawanan perang dari tawanan perang Autas. Perang Autas itu adalah perang Hunain atau Fatul Mekah. Ya. Nah, sekarang yang saya ingin pertanyakan, bagi ulama yang menolak ayat ini, kita akan mulai pertanyaan kita ke mereka. Sebentar. Kola dong. di kolom chat ya. Halo. Kola Kaisar. berapa? Kola Abu Daud 1841. Abu Daud 1841. Udah ada. Ini. Oke. Kitab nikah, bab mensetubuhi tawanan wanita. Oke. Sekarang tolong Joanna bacain. Oke. Dari Abu Said aja, Kalau- dari Abu Said. Abu Said Al-Khudri. Saya langsung aja ya, biar mereka tidak menganggap kita ini memotong-motong ya. Katanya begini. Telah mengutus sebuah utusan pada saat perang Hunain menuju kepada suku Autas, kemudian mereka bertemu dengan musuh mereka dan berperang dengan mereka, lalu mereka mengalahkan musuh-musuh tersebut dan mendapatkan wanita-wanita tawanan, seolah beberapa orang sahabat Rasul merasa berat untuk bercampur dengan mereka karena keberadaan suami-suami mereka dari kalangan orang-orang musyrik. Wow. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat yang katanya begini. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki, yaitu mereka halal bagi kalian apabila telah selesai iddah mereka. Wow. Oke. Menurut hadis ini, asbabun nuzul daripada surah An-Nisa ayat 24 itu terjadi turun ayat-ayat An-Nisa 24 itu adalah pada perang Autas atau perang Hunain atau Fatul Mekah. Halo. Ya, halo. Bang. Ya. Ini masih ada Bang Ade ya? Masih. Bang, mohon maaf, ini kan Ya. sedikit nimbrung. Arti mut'ah untuk
seorang bersuami itu harus tahu dulu Hmm. masa iddah itu harus tahu dulu. Di Hmm. dalam Islam itu yang saya tahu, Hmm. masa iddah untuk perceraian seorang istri itu 3 bulan. Ya. 3 bulan baru bisa menikah lagi dengan laki-laki lain. Itu masa iddah namanya, Bang. Lanjut, Bang. Oke. Kan Anda bilang kan itu masa iddah ya. Itu kalau nikah biasa, nikah normal. Tetapi ini nikah mutah. Nikah siri maksudnya. Nikah siri bukan nikah mutah. Nikah mutah itu adalah nikah yang ada perjanjian di awal. Kontrak. Kawin kontrak. Kurang lebih Kawin seperti kontrak. itu. Oh, gak paham aku urusan kontrak-kontrak itu. Lanjut. Oke. Jadi ya. Lanjut. Perang. Oke. Asbabun nuzul daripada surah 4 ayat 24 itu terjadi turunnya ayat surah 4 ayat 24 itu adalah di perang Hunain atau Fathul Mekah. Ya. Oke. Sekarang Muslim 2509. Muslim Surah 2509. 2509. Kitab nikah, bab nikah mut'ah. Silakan. Oke, Jonah. Baik. Dari Rabi'in Sabrak al-Juhani dari ayatnya bahwa Rasul melarang melakukan nikah muta seraya bersabda, ketahuilah bahwa nikah muta adalah haram mulai hari ini sampai hari kiamat. Siapa yang telah memberi sesuatu kepada perempuan yang dinikahi secara muta, janganlah mengambilnya kembali. Juhani dari ayahnya bahwa Rasul melarang melakukan nikah muta seraya bersabda, ketahuilah bahwa nikah muta adalah haram mulai hari ini sampai hari kiamat. Ya. Oke. Sekarang kita buka Muslim 2510. 25. Ini kan kita nggak tahu nih kejadian kapan nih, benar? Kan kalau di hadis Sahih Muslim 2509 kan kita nggak tahu kejadiannya kapan. Nah, kita mesti lihat di kejadian kapannya tepatnya di mana sih? Itu di 2510. Itu yang disebut asbabul wurud. Asbabul wurud itu adalah kronologi. Jadi hadis mana yang lebih dulu, hadis mana yang lebih belakangan. Oke. Baik, dari Ali bin Abi Thalib bahwa pada saat perang Khaybar, Rasul melarang melakukan nikah muta, melarang memakan daging keledai jinak, dan telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma'at Dubai telah menceritakan kepada kami, aduh panjang sekali ya teman-teman. Langsung saya stop di situ, Jonah. Thank you. Sekarang dikatakan di dalam hadis yang tadi kamu baca, nikah muta itu dilarang pada saat perang apa? Perang apa? Khaybar. Perang Khaybar. Kamu tahu nggak perang Khaybar itu terjadi pada tahun berapa? Wah, coba dijelaskan tahun berapa tuh? Mungkin Muslim belum tahu. Perang Khaybar itu 628. Sedangkan ayat itu turun 630. Perang Hunain atau Fathul Mekah. Maka itu sekarang ada 2 pertanyaan nih. Buat ulama yang mendukung ayat itu sebagai muta dan buat ulama yang tidak mendukung. 2 pertanyaan. 1. Bagi yang tidak mendukung ayat surah An-Nisa 24. Bagi yang tidak mendukung bahwa itu adalah dalil muta. Dalil dari mana Muhammad mengizinkan lalu mengharamkan? Mana ayat Allah yang dipakai sebagai pijakan Muhammad sebagai nabi? Dia mengizinkan nikah muta lalu melarang. Itu bagi yang tidak mendukung. Bagi yang mendukung, pertanyaan saya, bagi yang mendukung An-Nisa 24 adalah itu dalil sebagai muta. Perang Khaybar terjadi 628. Perang Hunain itu terjadi 630. Jaraknya 2 tahun. Kok Muhammad melarang dulu, mengizinkan dulu,
lalu ayatnya baru turun 2 tahun kemudian. Jadi mana yang benar nih? Yang tidak mendukung dan yang mendukung sama-sama menurut saya ya, itu tidak mendukung hadis dan juga Quran. Menurut saya pribadi loh. Ini saya pertanyakan kepada mereka loh. Surah 4:24 menurut asbabun nuzulnya itu turun pada saat perang Hunain atau Fatul Mekah atau perang melawan suku Autas. Lalu kenapa mutah diperbolehkan, itu di perang Khaybar diperbolehkan lalu dilarang. Ya, itu menurut hadis ya. Emang agak bingung, maka itu saya mutah ini pelik. Salah satu polemik yang bukan polemik, ini salah satu hal yang pelik. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Di Muslim 2504. Tadi Khaybar 2504. ya. Ya, tadi di Khaybar dilarang, diizinkan dan dilarang. Lalu kita lihat nih. 2504. Mutah juga kitab nikah. Ya. Oke. 2504 dikatakan Sabra bin Mabad bahwa pada saat penaklukan kota Mekah, Nabi memerintahkan kepada sahabatnya supaya nikah mutah. Padahal di perang Khaybar pada tahun 628 nikah mutah ini sudah dilarang loh. Tetapi kenapa pada saat penaklukan Mekah pada tahun 1630 diizinkan kembali? Ingat loh, Allah sudah melarang. Allah sudah melarang, itu katanya kan. Sesuai hadis Muslim 2510. Wah, yang besar dong ini ya. Kok bisa ya? Hanya berjarak 2 tahun bisa diperbolehkan gitu. Oke, sekarang kita lihat lagi. Muslim 2501. Kenapa saya selalu pakai Muslim? Karena Muslim ini ya boleh dibilang kan kitab sahih, Bukhari dan Muslim. Ya. Nanti kita lihat, benar nggak apa yang Duran katakan hanya 3 hari? Kita lihat. Muta itu berapa lama? Oke. Kita lihat di Sahih Muslim 2501. Ya. Arabin Sabrah bahwa ayahnya pernah ikut perang Fatu Mekah bersama Rasul. Dia berkata, kami tinggal di Mekah selama 15 hari dan malam. Lantas Rasul memberikan izin kepada kami melakukan nikah mut'ah. Ya, 2 hadis menyatakan nikah mut'ah terjadi pada saat Fatul Mekah atau perang Hunain. Itu tahun 630. Padahal di perang Khaybar 628 tahun 628 nikah mut'ah ini sudah dilarang. Tetapi kenapa bisa dimunculin lagi? Apakah karena posisi pada saat itu sedang berperang? Jadi bisa mengganti istilahnya apa ya? Apa yang sudah dilarang lalu dihidupkan kembali? Mungkin kemungkinan tawanannya itu cantik-cantik kali, Pak. Bisa juga. Cantik, selain cantik, suaminya pada mati semua mungkin itu. Baru bisa dinikahi. Itu. Suaminya mati semua. Oke. Iya, karena peperangan. Toh. Ya. Gitu Bukhari loh. 4725. Bang, ambil segi positif dong. Loh, segi positifnya di mana? Kalau hal menikah itu selama 3 hari, setelah itu Anda tinggalkan itu. Enggak, maksudnya. Kalau selama masih peperangan, otomatis kan banyak yang berguguran suami-suami itu. Bukhari 4725. Bukhari. Ya, 4725. Anda baru tahu nih maksud apa. Jangan Anda bilang ambil positifnya. Tidak ada hal positif dari nikah mut'ah. Nikah dilarang dari kitab Bacain nikah. Juana. Nah, kamu kan cewek, bacain Bukhari 4725. Bila mana seorang lelaki dan perempuan telah bersepakat, maka batas maksimal antara mereka berdua adalah 3 malam. Jika keduanya suka, maka keduanya boleh menambah ataupun berpisah.
Aku tidak tahu apakah perkara ini khusus bagi kami ataukah juga orang lain secara umum. Abu-abu doah Oke, perkataan. Nah, bacain lagi batas waktu berapa lama, Joanna? 3 malam. Bila mana seorang laki-laki dan perempuan telah bersepakat, maka batas maksimal antara mereka berdua adalah 3 malam. Pernikahan macam apa ini? Ini saat perang Ya. pula lagi ya. Oke. Suatu Jika perang. keduanya suka, ya ingat, jika keduanya suka, laki-laki dan perempuan itu, maka keduanya boleh menambah ataupun berpisah. Positifnya dari mana? Kalau Itu aku dihapus melihat- sudah itu. Di kalimat terakhir tuh, Bos. Dibaca dong. Dihapus. Pada saat Dan kapan? Ali menjelaskan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa perkara tersebut, berarti perkara tersebut maksudnya kan merujuknya ke atas, di atas, dihapus, mansuh, dihapus. Berarti Dihapusnya nggak kapan? ada, berarti nggak Dihapusnya ada kapan? itu. Hah? Dihapusnya kapan? Nggak tahu aku. Enggak, kalau menurut hadis yang Anda baca nih, dihapusnya kapan? Khaybar atau Hunain? Nggak tahu aku kan yuk aku kan ngomong ke sampean, aku nggak tahu masalah hadis tadi cuman Khaybar deh itu dihapus. Oke. Kayaknya di Khaybar dihapus kan, katanya kan di Hunain dihidupin lagi. Iya. Mereka kan bilang nih taat Rasul, taat Allah, taat Rasul, benar nggak? Oke, benar. Pada saat perang Hunain itu kan udah dihapus, benar nggak? ya. Oke, menurut Anda kira-kira ada nggak praktek muta ini setelah perang Hunain itu? Oh itu kan oknumnya saja bang itu loh. Menurut Anda nih, ada nggak sahabat Nabi yang melakukan hal tersebut? Menurut Anda? Saya kira ada. Anda kira nggak ada? Anda kira atau Anda pastikan? Saya kira, bukan pastikan yo. Oke. Saya kira. Kalau saya kasih ada sahabat Nabi Anda yang melakukan gimana setelah perang Hunain itu? Coba mana tuh? Ya coba dulu bang, yang lebih paham kan Enggak. sampean. Iya. Ayolah bang, jangan pelit-pelit ilmu lah. Kan tadi kan udah dibaca tuh. Perang muta ini sudah dimansuk. Allah sudah melarang sampai hari kiamat, bener gak? Betul. Betul. Ya. Nah, kalau ada yang melakukan praktek muta, berani gak Anda menyatakan bahwa sahabat Nabi itu biadab? Coba dilihatkan dulu lah. Enggak, Anda berani gak? Aku belum baca di situ soalnya. Oh, Bahkan kan padahal kan kan udah diharamkan sampai hari kiamat. Iya. Nah, berarti sahabat Nabi Anda tidak taat Nabi dong, tidak taat Rasul dong. Dibuka dong ayatnya. Ya. Ayo kita belajar sama-sama. Gitu dong. Iya, enggak. Anda berani enggak menyatakan saya Nabi tidak itu? mau. Saya tidak mau menjustis. Pak Didan ini bukan pendebat. Kalau nanti kita bahas setelah acara aja. Oke. Sekarang gini ya. Tolong bukain Ahmad 14542. Kita lihat kedudukan berapa umat Islam. Ahmad 14542. Kalau dikatakan taat Rasul, taat Allah, lalu kenapa setelah Muhammad mati, praktek muta ini masih tetap dijalankan oleh kalangan umat Islam pada saat itu? Jadi sangat tidak benar kalau dikatakan bahwa Muhammad menghapus nikah muta. Itu nggak benar. Tidak sesuai dengan hadis. Begini ya. Oke. Ketika Jabir bin Abdullah datang setelah berumrah, lalu kami mendatangi rumahnya, lalu ada yang bertanya tentang beberapa masalah. Lalu mereka menyebutkan muta, dia menjawab, ya kami melakukan muta pada masa Rasul, Abu Bakar dan Umar sampai pada akhir masa khilafah Umar.
sampai akhir masa khilafah Umar. Ini Sahih apa enggak ini? Ahmad. Oh, Hadis musnad Ahmad. kalau menurut Anda yang sahih apa nih? Kalau menurut Anda Pak Didin? Enggak tahu aku no comment lek urusan kayak gini. Oke, kira-kira Lanjut. Sahih Muslim sahih gak? Gimana? Sahih Muslim sahih gak kira-kira? Kan Anda bilang Ahmad sahih apa enggak nih? Anda nanya nih, Ahmad, Musnad Ahmad sahih apa enggak? Benar gak? Nah, saya Coba sekarang mau nanya. di klor ke bawah lagi. Biar Iya. lebih terus ke bawah maksud saya. Ke bawah, kita baca sampai selesai. 14542, Bapak cari sendiri, Bapak lihat. Oke, sekarang kan dia nanya nih, itu sahih apa enggak? Kalau sahih Muslim nih, Pak Didin, saya nanya nih, sahih Muslim menurut Bapak itu sahih apa enggak hadisnya? Ya sahih lah. Oke, kalau gitu berarti Anda bisa terima dong. Anda nggak boleh, Anda seharusnya nggak mempertanyakan lagi dong. Oke, kita buka. Sahih Muslim 2497. Kita kan sama-sama belajar toh Bang. Waduh, kamu tahu juga. Jadi catat aja kok ini Pak ya. Oke, Iya. scroll. Sahih Muslim 2497 dikatakan apa? Sama persis dengan Musnad Ahmad yang tadi kita baca. Ternyata, Pak. Iya. Coba Ternyata Juana sama bacain. saja. Siap. Katanya begini, kami pernah melakukan nikah muta selama beberapa hari dengan mas kami beberapa genggam kurma dan tepung. Wah, kayak season barter dong ya. Pada masa Rasul dan Abu Bakar sampai Umar melarang nikah muta dalam kasus Amr bin Huraits. Oh, melarangnya kalau dalam kasus Amr bin Huraits ya. Itu pada zaman berapa, Pak? Itu setelah masa Umar ya. Sampai apa? Sampai apa tadi? Perkara Sampai kasus Umar Amr bin Huraits. melarangnya. Iya, sampai Umar melarangnya. Berarti Jadi, bukan dari Nabi dong. iya, Nabi meninggal, Abu Bakar di dalam pemerintahan Khalifah Abu Bakar, praktek itu tetap masih ada. Berarti penghapusan muta bukan dari baginda dong ya, yang secara baginda kan yang menerima wahyu dari Allah ya. Wah. Pelarangan Gimana? secara total itu di Umar. Dan Abu Bakar sampai Umar melarang nikah muta dalam kasus Amru bin Huraits. Pertanyaan kita sih, jadi sebenarnya begini aja, Joanna. Apa tuh? Jadi Anissa itu kedudukannya gimana kalau dipakai sebagai dalil untuk nikah muta? Lalu kenapa di Khaybar itu sudah diizinkan nikah muta? Padahal kan Anissa 424 kan itu di perang Hunain. 630, tahun 630. Kok di Khaybar sudah diizinin nih? Lalu dilarang. Ya kan? Bingung nggak? Bingung. Bingung nggak kamu? Bingung kita. Berarti posisi si Anissa sudah ada izin ini dulu nih. Jadi gini. Iya. Rumah sudah dibangun, IMB-nya belum muncul. Susah juga. Ayatnya belum ada, tetapi sudah diizinkan di Khaybar. Lalu nanti ada ayatnya sudah ada, tapi dilarang. Kan begitu. Begitu ayatnya turun, tapi dilarang. Kan ada 2 kali kan tadi kita. Perang Khaybar diizinkan dan dilarang. Lalu di perang Hunain diizinkan dan dilarang. Ternyata umat Islam pada awal-awal kekhalifahannya Abu Bakar dan Umar itu tetap masih melakukan praktek nikah muta sesuai hadis yang tadi ya. Sahih Muslim dan juga Musnad Ahmad. Lapi ya katanya kan taat Rasul, taat Allah, taat Rasul. Ini malah taat Umar. Iya. Ini bingung nih kita. Ini jadi posisi Anissa ini dari Umar kah atau Nabi nih? Jadi bingung nih kita. Itu.
Jadi kalau kita lihat kan maka itu kan sebenarnya kalau yang belajar tentang nikah muta itu mereka akan pelik sendiri. Semua ulama itu akan kebingungan sendiri. Bahkan ada yang menyatakan itu 3 kali diizinkan, 3 kali dibatalkan. Ada yang bilang itu terjadi di Tabuk juga, perang Tabuk. Jadi sebenarnya ini kalau boleh saya bilang salah satu masalah yang nggak ada ujungnya. Awalnya nggak ada, ujungnya juga susah nih. Kalau dikatakan, oke, kenapa saya bilang dikatakan ujungnya susah? Karena kalau dikatakan bahwa Nabi yang melarang, tetapi praktek itu masih berlaku pada saat Umar dan pada saat Abu Bakar dan pada saat Umar. Abu Bakar itu 2 tahun menjadi penguasa. Umar itu kurang lebih 10 tahun kan. Wow, 12 tahun dong ya. Ya. Praktek ini berjalan terus padahal hadis menyatakan bahwa Muhammad melarang nikah muta. Tetapi hadis juga mencatat bahwa praktek ini terus dilaksanakan sampai Umar melarang karena kasus Amru. Tapi di Quran sendiri ada nggak yang sampai menyetopkan menikah muta ini di Qurannya? Nggak ada. Berarti yang menyetop itu ulama dong? Umar. Iya. Itu Sesuai kalau kayak gitu kedudukan. apa enggak Kan bentrok gitu? Hadis. maka itu kan sebenarnya kan agak peliknya di mana. Kalau kita udah masuk nih Pain, kalau kita udah masuk di nasak dan masuk, itu kan lebih pelik lagi tuh. Karena banyak ayat-ayat yang sudah dimasuk tetapi muncul di Quran. Maka itu akan tabrakan semua. Gitu. Maka itu ya kan? Maka itu kita harus membahas ini secara satu persatu spesifik. Jadi jangan kita bahasnya tuh terlalu ini. Ada satu yang menarik sih ya. Sebentar. Apa tuh? Sebentar ya. Ini pernyataan daripada Syekh, salah satu Syekh. Sebentar saya lagi lihat dulu. Betul nggak yang ini? Jadi teman-teman yang lagi nonton nih ya, itu dicatat yang kita bilang tadi, yang disampaikan tadi. Jadi jangan kalian bilang kita itu bawa dari misionari. Saya capek dengernya. Jadi kita mau bawa apa? Juz amma. Gak mungkin dong. Iqra 1 sampai Iqra 13 gitu. Gak mungkin dong. Nah, jadi dicatat, terus dicari. Bener nggak? Tuh, bila perlu ya tanya sama ustadznya. Ya kalau dia belajar sih mengenai hadis. Kalau belajar gitu. Kita kan udah kasih ya hadis-hadisnya apa aja, tafsirnya apa aja, benar nggak? Betul. Tapi nanti kebanyakan bilangnya gini, itu dari misionari, itu link barat. Jadi Bukan aku lah ya ngomong ya. Ya enggak, bukan Pak Deddy. Aku diem aja loh ya, no comment. Iya, ada sih Pak yang kayak gitu, yang sering masuk di sini gitu. Iya. Gitu. Jadi makanya ya bukannya kita curhat ya atau apa, tapi ya belajar gitu. Justru saya sebagai muslim justru saya senang bahwasanya ada saudara-saudara saya yang mau belajar tentang Al-Quran, itu lebih senang saya gitu loh. Iya, senang saya. Tolong saya udah Kaisar aja deh. Kaisar tolong ini Kaisar bukain terus ditranslate aja Kaisar. Kaisar lagi makan bro. Tahu gue apa yang ini? bukain deh. Gue bukain tapi gue nggak tahu apakah bisa. Ini menarik nih buat saya. Ya, pakai Chrome aja Pak Hin, pakai Chrome. Pakai Chrome ya sebentar. Oke, bentar ya. Iya Pak Didin, kalau sekedar pengetahuan aja ya. Kalau kita di sini tuh benar-benar belajar Pak Din. Jadi kita kalau mau nafsirin Al-Quran tuh nggak bisa semendak jidat kita. Jadi kita lihat hadis, kita lihat tafsir. Beda dengan teman-teman polemikus, mereka ya sekedar jidat aja gitu. Yang penting gue bacanya begini, ya begini lah. Gitu Pak Din. Siap. Ya. Google Chrome. Oke. Aduh, jadi pengen nikah muta ini.
Wesh, Jangan bro, 3 hari bro. 3 hari, ntar ngegantung loh. Hah? Ntar ngegantung. Oh, jadi pengen Oh nikah iya, udah. muda. Bentar ya, bentar ya. Yes, Beres. Oke, Duran, abis ini closing statement aja karena kita mau ada debat. Iya. Bentar ya. Ini terakhir kok. Ya, siap. Ya. Lalu masuk ke Google Chrome. Oke. Tapi sebelumnya ini dulu ya, kita kasih lihat mereka. Iya. Paling atas dulu, Pahin. Paling atas yang paling penting. Dengan Nah, pertanyaan. Ini islamwed.net, silakan Anda googling itu islamwed.net apa sih gitu loh. Nanti ada tuh referensi dari muslim.org, terus ada situs Islam yang berbahasa Indonesia itu menyatakan Islamwed ini untuk hadis, untuk fatwa itu adalah sahih ya. Jadi kita bukan kaleng-kaleng. Data kita bukan data misionaris, bukan data kaleng-kaleng, bukan data istilahnya yang asal sembarangan dari blogspot segala macam, enggak. Oke, sekarang translate Pahin. Nih. Translate yang paling bukti. Ini. Joanna, ini bukti tugas bahwa kamu minum air yang banyak, kamu bacain ya. Soalnya ini bacanya agak lumayan panjang. Oh, siap. Sudah minum 1 liter malah. Oke, kita baca ya teman-teman. Bukti bahwa nikah muta sementara itu dibatalkan. Fatwa nomor 388024 ya. Kita langsung di pertanyaan teman-teman. Pertanyaan begini. Terima kasih telah menjawab pertanyaan saya dalam fatwa. Tolong beritahu saya bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa ayat 424 tidak berarti nikah muta jika tafsir Ibnu Abbas mengatakan sebaliknya. Dalam penjelasannya surah 424 dia mengatakan dengan jelas dan juga dikatakan bahwa ini berarti agar kamu mencari dengan uangmu menikahi wanita untuk jangka waktu yang disepakati atau jawaz al-mutah. Tetapi kafsan ini amalan itu kemudian dibatalkan dalam nikah jujur. Nah, ada yang menjawab ya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, itu Tuhan Yesus Kristus ya, tapi ini bukan. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa ya baginda adalah hamba dan utusannya. Begini katanya teman-teman. Konteks dari kedua ayat tersebut adalah tentang melaksanakan akad nikah Islami yang sah dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Allah berfirman, maka nikahilah wanita yang kamu sukai dari wanita lainnya 2 atau 3 atau 4. Kemudian Allah berfirman dalam ayat setelahnya, dan berikan para wanita atau saat menikah hadiah pengantin mereka dengan murah hati. Ketika Allah menyebutkan wanita-wanita yang diharamkan bagi kita untuk dinikahi, dia berfirman, dan halal bagimu semua yang lain dari luar ini, asalkan kamu mencari mereka, dinikahi dengan hadiah dari hartamu, menginginkan kesucian, bukan hubungan seksual yang melanggar hukum. Ini bingung juga saya ya, seksual yang melanggar hukum. Maka apapun yang kamu nikmati dari pernikahan dari mereka, berilah mereka kompensasi yang layak sebagai kewajiban. Kompensasi ya. Kemudian Allah berfirman dalam ayatnya, setelahnya, dan barang siapa di antara kamu tidak dapat menemukan cara untuk menikahi wanita yang merdeka dan beriman, karena itu Anda melihat bahwa seluruh konteksnya adalah tentang pernikahan, karena alasan inilah Ashan Sanketi, susah sekali namanya ya, mohon maaf teman-teman, mengatakan dalam tafsirnya Adwa al-Bayan, ayat tersebut adalah tentang akad nikah dan bukan tentang nikah muta. Sementara ini kutipan, katanya akhir kutipannya, dia menyebutkan banyak ayat yang menjelaskan bahwa mahar disebut ganti rugi. Ganti rugi apa ya? Firman Allah, maka nikahilah mereka dengan izin kaumnya dan berilah mereka ganti rugi sesuai dengan yang dapat diterima. Berarti mas kawin mereka tidak ada perbedaan pendapat tentang masalah ini di antara para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat ya. Kemudian beliau menyebutkan sesuatu yang penting dalam menyanggah kesimpulan orang-orang yang mengatakan bahwa ayat tersebut berarti bahwa nikah muta itu halal. Dan kami akan mengutip pernyataan lengkapnya karena pentingnya hal itu. Dia berkata, jika dikatakan bahwa Ibnu Abbas, Ubay Ibnu Ka'ab, Sa'id bin Jubair, dan Asyudi membacakan ayat,
Jadi untuk apapun yang Anda nikmati pernikahan dari mereka, dan menambahkan untuk waktu yang ditentukan yang menunjukkan bahwa ayat tersebut adalah tentang pernikahan mutah, jawabannya ada 3 poin berikut. Nah, ada 3 poin teman-teman. Pertama, penambahan mereka untuk waktu yang ditentukan tidak dikonfirmasi sebagai ayat dari Al-Quran. Karena para sahabat sepakat dalam konsensus bahwa ini tidak tertulis dalam salinan Al-Quran yang dikumpulkan oleh Utsman. Sebagian besar ulama prinsip-prinsip jurisprudensi berpandangan bahwa apa yang dibacakan pendamping sebagai Quran, tetapi tidak dikonfirmasi berasal dari Quran, tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk apapun, karena pada prinsipnya batal. Hal ini karena ia membaca Al-Quran tetapi tidak dipastikan menjadi bagian dari Al-Quran, maka itu batal pada prinsipnya. Mungkin bisa disingkat, yang pertama itu maksudnya ya tidak ada di Al-Quran tapi menurut orang itu gitu loh. Oh begitu. Jadi yang kedua, jika kita menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai bukti, seperti menggunakan narasi ahad sebagai bukti, seperti yang dinyatakan oleh sekelompok ulama, atau jika kita menganggap bahwa demikianlah mereka menafsirkan ayat tersebut, maka hal itu bertentangan dengan bukti yang lebih kuat. Hal ini karena mayoritas ulama memiliki pandangan yang berlawanan. Selain itu, ada begitu banyak hadis sahih yang eksplisit tentang larangan pernikahan mutah. Nabi secara eksplisit menyatakan bahwa larangan itu berlanjut sampai hari kiamat, sebagaimana ditegaskan dalam Sahih Muslim dari hadis yang diriwayatkan oleh Saburah Ibnu Ma'ad al-Juhani. Dia mengatakan bahwa dia mengambil bagian dalam pertempuran dengan Nabi pada hari penaklukan Mekah, dan Nabi berkata, "Hai manusia, sebelumnya saya telah mengizinkan pernikahan sementara untuk Anda, tetapi Allah telah melarang ini mulai sekarang hingga hari kebangkitan. Maka barang siapa di antara kamu yang menikah mutah, maka ia harus berpisah darinya, yaitu menceraikannya. Namun Anda tidak boleh mengambil apapun dari apa yang telah Anda berikan kepada mereka sebagai kompensasi." Ada riwayat lain dari Muslim yang menyatakan bahwa ini diucapkan dalam haji perpisahan. Namun tidak ada kontradiksi dalam hal ini, karena mungkin saja Nabi. Halo Jonas, sebentar. Haji perpisahan itu haji wada ya? Haji wada. Jadi satu-satunya perjalanan haji yang dilakukan oleh Muhammad yaitu itu haji wada. Itu aja sih. Ya, lanjut. Oke. Jadi dikatakan kan ada 2 riwayat ya. Satu Fathul Mekah, satu pada saat haji wada. Nah, silakan teman-teman muslim nih googling lah jarak antara haji wada dan penaklukan Mekah itu berapa lama. Gitu loh. Ya. Jadi nggak usah saya terus yang ngasih tahu. Tadi Khaybar sudah saya kasih tahu 628. Perang Hunain atau Fathul Mekah itu 630. Nah, ini aja jaraknya 2 tahun nih. Jarak 2 tahun loh. Diizinin dilarang, tapi diizinin dilarang lagi. Nah, sekarang ada lagi nih pada saat haji wadah. Ya udah silakan mereka cari tahu sendiri lah. Jadi ada berapa kali? 3 kali kah atau 2 kali kah? Gitu. Ya. Lanjut. Oke. Namun, tidak ada kontradiksi dalam hal ini, karena mungkin saja Nabi mengatakan hal itu pada penaklukan Mekah dan mengatakannya lagi pada saat haji perpisahan atau haji wada. Menggabungkan antara 2 narasi adalah wajib jika memungkinkan. Sebagaimana ditentukan dalam ilmu prinsip-prinsip fikih dan ilmu hadis. Mari lanjut kita lihat yang nomor 3 ya. Jika kita secara hipotetis menganggap bahwa ayat tersebut menunjukkan kebolehan pernikahan mutah, maka kebolehan ini dibatalkan dalam banyak riwayat Nabi yang otentik yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat ini, Nabi membatalkan nikah mutah 2 kali, sekali pada hari perang Khaybar dan yang kedua pada hari penaklukan Mekah. Oke, thank you. Itu dulu ya. Oke, nah sekarang kan ini nih Syekh Ansekieti. Apa sih susah banget namanya? Syekh As-Sankieti, ini kan dia bicara nih, katanya kan Nabi. Ini seorang Syekh loh. Saya rasa sih nggak mungkin seorang Syekh itu tidak tahu ada hadis yang menyatakan bahwa pada saat Abu Bakar dan Umar, praktek ini masih terus dijalankan. Ini seorang Syekh loh.
Kenapa harus seorang syekh sendiri menyembunyikan hadis ini? Betul sekali. Kan hadis yang tadi kita baca, Mustaq Ahmad dan Sahih Muslim, ya kan? Itu kan menyatakan dengan jelas, clear and clean istilahnya, dengan jelas bahwa pada saat Abu Bakar praktik ini masih ada gitu loh. Maka itu saya Wah, bilang ini menarik. ini pertanyaan besar dong jadinya ya. Seorang syekh, ya kan? Seorang syekh yang saya rasa sih dia pasti tahu ada hadis seperti itu. Kenapa dia nggak mengungkapkan ke publik gitu? Oh iya, memang dibatalkan pada saat haji wada atau apalah. Tetapi ada beberapa oknum yang masih menjalankan, kan itu enak, bener gak? Kan kalau bicara seperti itu, soalnya ada hadis yang menyatakan, iya, ini sebelum keluarin Muwatta Malik ya, karena Muwatta Malik sendiri pun bilang itu di apa? Pada saat masa Umar lah baru benar-benar dilarang. Jadi apa yang dikatakan oleh Muhammad, yaitu muta itu telah diharamkan sampai hari kiamat, itu nggak berlaku. Why? WHY. WHY. Why? Kenapa? AHY ya. Iya. Mungkin ada teman-teman muslim di sini yang mau bertanya, silakan. Atau menanggapi Dian sebagai wanita muslim gimana? Atau Arwarna atau Pak Didin gimana? Lanjut nyimak aja. Nah, kalau bagus sih sebenarnya ada wanita ya. Jadi saya juga mau cari tahu gitu. Bagaimana perasaan Anda nih yang hanya dinikahi selama 3 hari, setelah itu udah istilahnya ya berpisah. Wah, ini harus wanita muslimah dong yang jawabnya, bukan wanita kafir. Itu kan beda. Tadi kan Pak Didin bilang ambil positifnya. Ya, Pak Didin kan bilang ambil positifnya. Positifnya sama-sama enak. Loh, sama-sama enak. Oke. Anda nyewa pelacur nih, misalkan Anda nyewa pelacur selama 3 hari 3 malam. Wah. Janganlah. Enggak, misalkan nih Pak Didin, misalkan ya. Anda percaya nggak kalau Anda itu akan punya timbul rasa perasaan ke perempuan tersebut? Ya selama ini saya nggak mengalami. Ya, nggak misalkan. Pasti kan ada timbul jangan perasaan. Mudah-mudahan dijauhkan lah. Timbul perasaan, oh I love her so much gitu kan. I love you darling. Ya kan? Bang Ade, bantu aku Bang Ade. Enggak, kan bisa kan? Pak Didin bilang gitu, I love you darling, langsung digambar. Emangnya gue keling? Kan itu cewek nggak keling, nggak hitam. Gitu kan. Gitu. Ya kalau saya lihat sih nggak ada positifnya ya Pak Didin. Cuman ya itu balik lagi ke Pak Didin. Pak Didin bilang ada ambil positif ya. Itu subjektif lah menurut saya ya. Cuman kalau menurut saya pribadi nggak ada positifnya. Karena 3 hari gitu loh. 3 hari. Ya mungkin itu dari penjabaran saya. Itu mungkin ada peperangan di situ yang tadi saya utarakan. Bahwasanya suami-suaminya pada meninggal mati di pertempuran. Enggak ada meninggal mati, Pak. Yang bilang meninggal mati siapa? Enggak, kan itu di dalam pertempuran. Iya, tetapi kan di sini nggak pernah dikatakan bahwa itu janda, Pak. Iya, maka itu kan mesti ada perjanjian dulu nih. Duran, berarti datang wanita-wanita muta ini nggak perlu ditalak ya? Nggak perlu, langsung otomatis. Otomatis ya? Iya. Kalau hasil habis ya habis. Kalau hasil dari mutah terus wanitanya hamil gimana, Bro? Ah, itu. Maka itu Umar melarang. Ya, itu kan sebagian ulama mengiyakan dan sebagian ulama tidak setuju di situ.
Kan sebagian saja toh. Jangan diambil rata, kan gitu. Ada yang Itulah setuju, kenapa dilarang. ada yang nggak gagak. Oke. Padahal di Al-Quran sendiri kan sudah dijelaskan dengan gamblang di situ. Pak. Baginda itu kan dia itu melarang itu ketika udah terjadi gitu. Pertama di Khaybar itu udah terjadi tapi dilarang lagi, terus kemudian dihidupin di Hunain, terus kemudian dilarang lagi. Ini apa ya, menurutku kayak sesuatu ketetapan yang tidak tetap gitu. Bahkan setelah Nabi berpulang pun almarhum ya, beliau itu malah dua sahabatnya Umar dan Abu pun masih tetap melakukan gitu. Jadi kayak something ya kok bisa gitu. Jadi kayak apa? Enggak itu mungkin gitu, ini menurutku tapi ya itu dalil daripada yang dipakai. Daripada nganggur ya aku kawin. Duran. Tadi lu bilang yang haji itu haji apa tadi? Lagi haji apa? Haji wadah. Haji pelepasan. Kenapa? Haji itu sama haji tamatu sama nggak? Beda Ya. Coba tadi udah buka Muslim 2498 belum? Buka aja. Buka ini siap. Coba. Gua nggak ada. Si itu coba mungkin siapa yang bisa bantu? Bro Erben atau Bro Justin bisa bantu? Kaisar. Saya nggak ada deh. Kaisar lagi makan. Ada yang bisa bantu nggak bukain apa tadi? Atau lu kasih linknya Aladin, gue bisa buka kalau lu kasih linknya. Tunggu, gue bukain aja ada. 2498 nikah muta. Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair berselisih pendapat mengenai mutaqain, yaitu nikah mutah dan haji tamatu. Maka Jabir pun berkata, kami pernah melakukan keduanya bersama. Kemudian Umar melarang kami untuk melakukan keduanya dan kami tidak pernah melakukannya lagi. Kenapa tuh? Oh, iya. Kurang lebih sama. Umar yang melarang. Tetap ya semuanya Umar. Wow. Hadis Umar dong harus ini ya. Ya, begitulah bro. Kita hanya menanyakan aja sih bro. Jadi perintah Quran tapi dibatalkan oleh hadis ya. Iya. Berarti hadis bisa membatalkan Quran dong. Bisa. Waduh. Wah. Coba Yohana nih siapa ada Dian nih katanya Islam bener apa enggak? Contoh kayak tadi ya bro, yang di depan kan, yang gue bilang kapan patung diharamkan? Di Quran nggak pernah dikatakan patung itu haram. Sulaiman bikin patung, tetapi kenapa di hadis dikatakan bahwa kalau ada patung di dalam rumah maka malaikat tidak akan masuk? Itu banyak sih hal-hal yang ini yang apa ya, itu disebutnya dalam ranah nasak dan mansuk. Contoh, keledai tidak pernah diharamkan. Lu cari keledai haram, nggak ada. Tetapi pada perang Khaybar itu keledai haram. Itu gue dapetnya dari mana? Gue justru dapetnya dari gue baca tentang kisah nasak dan mansuk. Memang ada beberapa ulama sendiri terpecah. Sunnah bisa membatalkan Quran, tetapi ada juga yang menyatakan bahwa Quran hanya bisa dibatalkan oleh Quran. Jadi ulama sendiri terpecah antara nasak dan mansuk. Sunnah membatalkan sunnah, oke, sunnah membatalkan sunnah, maksudnya hadis membatalkan hadis. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa hadis bisa membatalkan daripada Quran. Contohnya apa? Contohnya tadi gue bilang kan, keledai nggak pernah haram. Gitu. Itu Mungkin hadis yang membatalkan hadis membatalkan menikah mutah itu hadis qudsi bukan? Enggak ya? Enggak, kalau qudsi itu
Qudsi itu sebenarnya bertentangan sama Quran sendiri. Kalau Enggak, mereka mau Qudsi jujur. itu kedudukannya kan seolah-olah itu firman-Nya Allah kan, tapi walaupun di hadis kan. Iya, sebenarnya Qudsi sendiri itu bertentangan dengan Quran karena Quran menyatakan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang istilahnya diajak bicara langsung sama dia nih. Tetapi kenapa di hadis Qudsi dikatakan Muhammad mendapat wahyu langsung dari Allah? Itu sebenarnya bertentangan. Tapi gue nggak mau masuk ke sana dulu karena Iya. bakal panjang gitu. Paling ya untuk saat ini tentang muta udah kita beberkan semua ya, bahwa muta itu bukan Muhammad yang melarang. Muhammad memang mengatakan melarang, mengharamkan sampai hari kiamat, tetapi ternyata praktik masih tetap dilakukan pada saat Abu Bakar, pada saat Umar, pada saat akhir Khalifah Umar baru Umar melarang. Kenapa melarang? Satu, kasus Amru. Kedua, ada kasus lagi beda. Itu adalah wanitanya hamil, bro, seperti yang lo bilang. Ceweknya hamil. Kita lihatnya di mana? Kita lihatnya di Mata Malik. Tapi nggak usah lah. Ini kan dikit lagi udah mau ada acara tuh. Jadi ya untuk saat ini paling gue cuma mau bilang gitu doang. Hal yang seperti ini kenapa mereka malu untuk mengakuinya? Cukup bilang ke kita aja. Oh iya, memang ada 2 ulama. Maksudnya bukan ada 2 ulama, maksudnya ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa An-Nisa 24 itu adalah dalil untuk muta sesuai yang kita baca ya dari tafsir Ibnu Abbas, Tanwir Mikbas Ibnu Abbas, terus dari Ibnu Katsir, dari Al-Qurtubi. Itu menyatakan dengan jelas bahwa sebagian ulama memakai dalil 424 untuk mutah. Tetapi sebagian ulama tidak gitu. Dan mereka kan cukup bilang begitu. Kalau mereka tahu ilmu, kalau mereka tahu tentang agama mereka. Itu aja sih. Ya Jona, lanjut terus. Oke, terima kasih Duran atas waktunya memberikan masukan tentang muta. Semoga teman-teman Muslim yang menonton kajian tadi bisa memberikan reaksi atau masuk ke dalam Zoom kami supaya kita dapat berdiskusi. Kita tunggu. Thank you very much. Silakan ditutup, Yohana.